Museum Hot Bottle. Inilah karya yang sudah diciptakan oleh seorang anak bangsa. Bukan hanya itu, karyanya juga sudah dikenal sampai mancanegara. Siapa yang sangka ya, kalau hasil karya seninya yang indah ini dan mempunyai nilai berarti, ternyata ia dapat dengan modal gratis. Atau yang lebih ia sebut making money from zero. Kok bisa begitu ya? Yuk langsung kita tanya-tanya ke beliaunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Satu Family. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Nah, di video kita kali ini kita spesial bertamu ke salah satu tokoh masyarakat, yaitu Mas Taufik Saguanto. Dia sudah berhasil menjadikan sampah menjadi uang, atau yang istilahnya yang sekarang disebut making money from zero. Atau upcycle, recycle. Kalau recycle itu daur ulang. Ya sama-sama daur ulang. Kalau cuman upcycle itu lebih, kalau daur ulang itu kan entah dicacah, entah dihancurkan, dibakar, terus dilelehkan lagi, itu recycle. Kalau upcycle itu dilanjutkan. Jadi umpamanya ada ban dalam motor gitu kan. Terus kemudian ban dalam tadi langsung digunting. Setelah digunting, kalau upcycle itu tadi gimana? Upcycle itu lanjutkan aja. Jadi umpamanya ada ban bagian dalam mobil atau motor. Jadi tinggal dilanjut, tadinya itu ban terus diguntingin, habis diguntingin terus dijadikan produk baru. Umpamanya dijadikan tas, dijadikan dompet, kan langsung lanjut aja. Oh, gitu. Ya, tanpa merusak maksudnya tanpa menghancurkan lagi fisiknya untuk dijadikan bahan baku produk lain. Oh, berarti beda ya Mas antara upcycle sama recycle ya. Oh ya. Kalau upcycle lagi terus dari ban, kamu pernah lihat tempat sampah dari ban nggak? Ya. Nah, sama itu upcycle. Rumah kita tempatnya sama dari ban ya. Ya, sama kayak gitu. Itu upcycle. Jadi langsung dilanjut aja. Jadi produk lain. Untuk sebelumnya Mas, pas mau menginjak ke pertanyaan, sebelumnya boleh tahu nggak profil sampean itu nama lengkapnya siapa, sama background keluarganya sampean? Oke, nama saya Muhammad Taufik Saleh Saguanto, biasa dipanggil Taufik Saguanto. Basicnya saya ya seorang pengusaha, dan mulai tahun 2015 saya fokus tidak hanya jadi wirausaha, tapi juga menjadi seorang entrepreneur, tapi juga sebagai socialpreneur, di mana socialpreneur itu saya fokus untuk bagaimana menjadikan diri saya itu adalah sel yang bisa membuat sel baru. Tugas saya, investasi saya terbesar adalah investasi sosial, di mana saya berusaha untuk membagi kepada sebanyak mungkin orang, untuk ilmu saya yang saya punya ini saya bagi. Jadi kalau tanya keuntungannya, kalau zaman dulu masih jadi seorang entrepreneur aja, untungnya apa? Dalam bentuk uang. Nah, kalau sekarang dalam bentuk ilmu, didikan. Iya, Nah, semakin banyak orang yang bisa saya didik dengan apa yang saya punya, ya semakin besar saya merasa punya untung. Ya, sama kayak gitu. Terus apa Mas yang orang-orang belum tahu tentang Mas Saguanto ini? Selain ini hot bottle, kan hot bottle kan hampir seluruh Indonesia ini tahu tentang hot bottle, sampai luar negeri juga ya Mas. Diundang Kick Andy, Metro TV, apalah yang lainnya, sampai Malang pun udah tahu. Yang belum tahu tentang Mas Saguanto ini apa Mas? Malah mungkin di Malang Mas. Apa? Kalau orang Malang malah saya jarang soalnya di Malang. Iya. Malah pelatihan saya itu di Malang tuh nggak sampai 20% loh. 80% dah di luar. Di luar Malang. Itu yang belum orang-orang tahu. Malah orang Malang. Iya. Bahkan sampai hari ini tidak ada satupun wali kota Malang yang undang saya, nggak ada tuh. Kalau Malang belum tahu ya, nggak tahu mungkin ya. tapi alhamdulillah wali kota Makassar malah yang
malah pernah ngasihkan penghargaan ke saya malah. Lucu kan? Iya. Mungkin apa-apa. untuk Bapak Sutiaji mendengar ini. Oh enggak, buat saya penghargaan itu hanya sekedar apresiasi. Oh baru saya sudah diketahui. Kalau nggak pernah, ya berarti ya belum diketahui. Itu aja sih. Sebenarnya sih bukan penghargaan ya Mas ya. Bukan ya sebatas tujuannya. kita berarti apa yang kita lakukan itu minim sudah diketahui. Diketahui dan Ya semoga tahu kok Wali Kota Malang tahu. ya. Semoga Untuk tahu. pertanyaan selanjutnya Neng, Datang dari mana Mas usaha ini? idenya ya. Idenya itu ya sekarang gini. Jadi sebuah hal yang positif itu pasti ditarik dari apapun mesti positif. Contohnya ya Hot Battle ini. Jadi niat saya cuman ini bagian dari saya untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari untuk membangun usaha lagi, tapi tidak dengan hutang, tidak dengan pinjam, tapi dengan modal sendiri yang sama sekali tidak utang. Dan saya menemukan solusinya yaitu harus dengan bahan baku yang gratis. Di dunia ini bahan baku yang gratis apa? Betul. Ya sampah ini Iya salah satunya. betul. Sampah itu gratis sehingga saya berangkat atau saya nyebutnya bangkit itu dengan sampah. Gimana caranya sampah ini saya riset, saya development, bahasa kerennya ya. Kalau saat itu ya babak belur sih. Nyoba buat ini jelek, buat itu jelek. Sampai istilah lucunya saya pernah tanya sama anak saya waktu saya buat motor gitu ya. Replika, kalau ini kan sampean lihat ini apa pasti jawabnya jelas ini apa kan? Iya. Replika motor. Tapi kalau saat itu ya nggak lucu banget ketika nanya saya niatnya buat motor, tanya ke anak saya katanya telepon. Ya kan? Jadi bentuknya belum sempurna Ya pasti karena di awal makanya tidak ada kesempurnaan pada manusia kecuali dia terus mengulang-ulangnya sampai dia menemukan bentuk yang diinginkan. Sempurna. Ya yang sesuai gitu kan. Jadi sampai hari ini pun saya ngomong belum sesuai. Masih akan ada pengembangan lebih lanjut. Tapi pengembangan model saya itu bagaimana itu bisa diajarkan, tidak hanya saya cuman bisa selesai, tidak, tapi bisa dikembangkan lagi untuk bisa diajarkan ke orang lain. Kalau sekedar saya bikin bagus tapi nggak bisa diajarkan ke orang ya sia-sia juga. Karena kan memang saya sebagai seorang socialpreneur seperti yang saya tadi bilang. Yang tadinya saya balik lagi ke cerita tadi, akhirnya saya bisa membuat sebuah produk yang pure dari sampah botol plastik yang baru cuman catnya aja sama lem tembaknya mungkin yang baru. Akhirnya itu bisa jadi produk baru. Dari sanalah kemudian saya mendapatkan value mulai dari bentuk uang sampai dalam bentuk mental jadi bagus. Iya. Jadi lebih berani. Terus secara secara semangat juga naik. Bayangkan ketika Anda menemukan sampah, terus sampah tadi membuat Anda jadi sesuatu atau bisa berbuat sesuatu, semangat Anda naik apa turun? Naik. Ya sama, saya juga ngalamin seperti itu. Apalagi Mas Taufik ini lulusan S1 ya? Manajemen. S1 manajemen. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya emang passion saya di sana kan akhirnya kan. Nemukan di sana. Akhirnya kalau ditarik secara sumber daya manusia, saya bisa bagian dari meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar saya. Terus kalau mau dilihat dari lingkungan juga ngefek juga karena bahan bakunya sampah. Saya dianggap oleh pemerhati lingkungan ya sebagai hero juga kan. Ya akhirnya efeknya itu ya yang keren tuh gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan satu aktivitas tapi efeknya kemanapun itu positif. Carilah pekerjaan atau aktivitas yang seperti itu. Yang efeknya positif Ke terus diri, bisa, tidak hanya ke diri sendiri, tapi buat orang lain. harus ke orang lain. Iya. Kalau buat diri sendiri aja ya, kamu mulai pagi sampai sore, dari mulai muda sampai tua kamu sujud aja sama Tuhan. Kan berefek buat kamu aja. Iya. Tapi buat orang enggak kan? Iya. Lah buat diri iya. sendiri. Lah iya. Terus Sama. apakah itu bernilai? Tidak lah.
Iya. bernilai buat diri sendiri. Ya benernya buat sendiri-sendiri pun emang Tuhan mau kita kayak gitu. Nggak mau. Ya sudah. Nggak ada. Jadi ya emang betul kita harus sholat, tapi di dalam Nggak sholat itu mungkin ada- kita sholat pun kan ada waktu Iya. tertentu. Bukan berarti terus, wes saya habis sholat duhur tak sholat qobla duhur terus sampai menjelang asar. Habis asar nanti libur sebentar, wiritan terus sampai nunggu maghrib. Ya kan bukan seperti itu. Jadi benar-benar yang bekerja di antara waktu sholat. Jadi nyolong-nyolong bekerja di antara waktu sholat. Tapi bukan berarti sekedar bekerja aja yang nggak ada efeknya buat orang. Harus berefek gitu. berefek. Iya, karena khairun nas anfa'um linnas kan. Sebaik-baiknya orang tuh yang punya efek ke manusia Iya. lainnya. Orang yang terbaik itu bukan yang tiap hari di masjid. Ya tiap hari security-nya masjid ya di masjid tiap hari. Bukan. Ya orang yang terbaik itu ya yang membawa efek buat orang lain. Termasuk juga kalau buat saya sih karena sekarang ini environment etik ya, etika lingkungan ya juga berefek ke lingkungan, harus kayak gitu ya. Selanjutnya nih, Ya Mas Taufik, kapan berdirinya Hot Bottle ini Mas? 18 Januari 2016 kalau mau pakai nama Hot Bottle. Oh, Ya. berarti sudah 4 tahun ini ya, Mas? 4 tahun, 4 tahun. Sudah 4 tahun berjalan. Terus nih, Untuk marketnya atau pemasarannya ini dijual di mana Mas? market pemasarannya. Kalau marketnya ya bisa di sini, bisa di luar. Bahkan dulu awal-awal tuh pernah sukses banget di luar malahan. Iya. Dan tapi aku nggak bangga sama itu sebenarnya. Kebanggaanku bukan di situnya. Kebanggaanku sekarang itu ketika alhamdulillah pada saat ini mulai laku, aku nggak sampai ikut arus itu gitu. Jadi aku langsung pertanyaannya adalah aku mau sampai mati itu sukses jadi seorang pengusaha, Pembisnis, ya pengusaha. Usaha. handicraft atau pengusaha Pengusaha yang bisa bermanfaat buat orang lain. Iya, ya maksudnya cuman sekedar dikenal sebagai pengrajin gitu. Mau mati dikenal sebagai pengrajin atau lebih jadi dari sekedar itu gitu. Dan aku memilih untuk lebih dari sekedar itu pilihanku. Makanya sampean mengajar ke berbagai Iya. tempat gitu ya, benar. Dan alhamdulillah sama Allah diberi kemudahan gitu. Akhirnya aku kalau sekarang milih aku pengen lebih dari itulah. Aku pengen apa yang aku bisa ini aku share, aku sebar sebanyak-banyaknya. Kalian juga bantu ya? Iya. Bantu nyebarkan info ini. Iya. Iya. Siap. Soalnya kan sampah plastik ini itu peruraiannya itu tahunan. Iya, loh, iya, Mas, enggak, ya. iya, bahkan kalau aku ngomongnya sih sulit terurai kayaknya. Iya, sulit Kalau mau terurai. jujur kayaknya sulit terurai kalau enggak balik ke tangan manusia karena dia terciptanya juga karena tangan manusia. Untuk mengembalikannya lagi itu ya tetap tangan manusia. Nah, dan banyak malah tangan manusia itu bisanya cuman buat untuk mengembalikannya lagi ke alam susah. Itulah sikap manusia. Karena apa memang sangat tidak menguntungkan. Karena untuk membuatnya itu mungkin modal 1-2 juta, untuk mengembalikannya lagi terurai itu butuh puluhan juta. Karena memang nggak imbang kalau sekedar untuk dibalikin lagi ke alam itu memang biayanya lebih tinggi dari sekedar membuat. Itu mungkin yang tidak menarik gitu. Iya. Terus nih, Iya Mas, untuk harga paling rendah dan paling mahal itu berapa Mas di Hot Paling rendah mulai 30-50 ribu sampai yang kecil-kecil tuh sampai 800 ribu, sejuta. Kalau yang besar dia mulai dari sejuta bisa sampai 5-6 juta. Ya, kalau pelatihan, kalau dalam kota sebisa mungkin gratis. kalau luar kota, Ya kalau luar kota minimal gantilah iya uang. ya transport, pesawat, hotelnya ya gitu aja sih. Aku fokusnya itu aja sih. Gitu. Ya. Iya. Ya, Bang. Baca nih. Oh, kesulitan yang pernah dialami
Mas Taufik itu apa aja? Ya kesulitannya proses R&D-nya. Karena aku meriset produk ini bukan untuk asal aku bisa, asal aku jadi barang. Tapi bagaimana setelah aku bisa, ini juga bisa aku ajarkan ke orang. Dan itu beda cara antara kita meriset terus kita bisa sama Mengajarkan ke orang. iya, beda. Karena banyak orang bisa membuat, begitu disuruh Tapi ngajarkan, tidak bisa. mereka ngalami kesulitan. Iya, Sama. kesulitan. Kesulitannya itu ya Mas ya. Banyak yang kayak kamu deh, kamu bisa masak, kamu sanggup ngajarin orang masak. Belum Kan? aku ngajarin. Bisa naik darah kamu kan? Ya sama kayak gitu. Itu butuh proses lagi kalau kita mau ngajarkan ke orang. Nah, terus selama ini Mas, siapa yang memotivasimu dari nol sampai hingga jadi sosok seorang Taufik Saguanto ini? Yang pertama yang motivasi aku itu ibu aku. Ibu aku itu dari yang mulai lihat aku itu enek ya. Ya nggak bilang gitu ya. Mulai lihat aku itu ibu sama istriku ya. Jadi ibuku itu mulai nanya, kamu kenapa nggak ke Jakarta aja kerja lagi kayak dulu gini? Itu ibuku. Sampai akhirnya mulai nanya, apa kamu nggak kekurangan pilok kah atau apa nggak kekurangan apa mungkin kalau ada botol nanti aku kumpulin. Ibuku mulai gitu. Udah mulai Nyindir bisa. lah itu. Mulai bisa Oh, gitu. Mulai yang tadi nyuruh Doa. mending kamu balik aja lah ke Jakarta kerja kayak dulu. Sekarang Ngapain kerja gini? Sampai akhirnya nanyakan pilokmu habis buat pelatihan atau apa namanya? Apa butuh botol-botol apa aja sih nanti aku bantu gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Jadi mulai mempertanyakan, aku lupa deh. Mulai mempertanyakan sampai kapasitas. apa namanya? Mulai menanyakan sampai akhirnya tanya malahan kebutuhan pelatihan apa aja yang bisa ibuku bantu. Dari awal yang anti ya istriku mulai yang masih ngomong kenapa nggak kerja aja kayak orang waras lainnya sampai yang akhirnya ya monggo lah atau apa namanya sampai akhirnya diem aja. Tapi kadang-kadang ya bete juga dia kalau sudah apa sini kotor banget. Nah ini kan pasti ada di sini. Pasti ada itu kalau perempuan nggak enak matanya kan. Iya, emang gitu. Iya itulah perempuan. Terus untuk rencana selanjutnya ini apa Mas yang akan dilakukan Mas Taufik ke depannya? Rencanaku sebenarnya ya itu sih terhalang pandemi ini ya. Jadi aku serba terbatas. Tapi nggak apa-apa, semua orang juga sekarang lagi semua serba terbatas. Yang penting ya kita jalan aja sebisa mungkin kita prepare ya apa yang hal-hal baru apa yang kita bisa share sama orang, hal-hal positif apa yang bisa kita share sama orang, mungkin itu dulu. Kalau obsesi terbesarku ya gimana caranya kegiatanku ini yang namanya hot battle ini Hot battle. yang bisa buat sampah jadi keren kayak gini. Iya. Itu bagaimana sebisa mungkin ini bisa masuk ke kurikulum sekolah. Amin. Masuk ke kurikulum sekolah dan sekolah-sekolah itu tidak lagi menggunakan kertas baru, plastik baru untuk membuat karya mereka, tapi sudah menggunakan full sampah yang mereka ada di rumah, itu yang mereka jadikan pelajaran keterampilan di sekolah. Dan kalau Jepang punya origami, Indonesia punya hot battle. Amin. Semoga ini bisa didengar oleh Menteri Pendidikan kita. Amin. Tapi Amin ini keren aja loh, ya. ini keren loh. Jadi dari sampah ini nggak selalu untuk dijual, tapi bisa buat dipajang, juga bisa buat kado. Jadi banyak lah manfaatnya dari sampah itu. Iya. Yang selama ini orang-orang. Terus nanya kan, selama ini kan cuma jadi bunga itu, ada bunga itu. Coba. Ambil. Bisa buat bunga juga. Iya kalau buat bunga. Kalau yang ahli buat bunga banyak. Di luar sana jutaan orang bisa buat bunga dari ya aku cuma ngomong kalau cuma buat bunga bisa, tapi belajar sama orang deh, jangan ke aku. Apapun ya ini Mas ya. Jadi bukan motor, apapun tapi lah. semua bentuk itu. Semua bentuk bisa. Bisa ya. Bahkan mamanya kayak drum jadikan jadi aquaponik
Terus apa namanya, krat bisa jadi apa namanya, apa, taman yang apa, taman yang vertikal garden. Iya, itu bisa. kecil-kecil ya. Iya, jadi barang-barang bekas apapun sudah pengembangannya ke real itu ya. Digantung gitu bisa. Iya bisa, jadi buat gantung-gantungan. Keren ya? tuh. Iya, soalnya kan dari Iya, plastik. jadi plastik Iya. semua itu, dan kalau mau itu kan dari sampah semua dan tetap keren kok. Iya, Secara betul. visual juga keren. Harganya mahal Iya, loh. Iya, mahal betul. kok udah dijual. Iya, benar. Dijual bahan berbunga-bunga. Iya, betul. Nah, terus untuk pesan-pesannya untuk semua wirausaha yang sekarang menonton video kita ini, Mas, apa Mas pesannya? Kebanyakan kita dulu, mungkin termasuk saya, adalah generasi yang disetting bahwa fokus itu pada money, machine, method, material, market kan gitu. Yang dididik mungkin pada zaman itu ya. Jadi masih fokus untuk menata orang, terus mesin. Kan kesannya harus modal gede dulu Modal kan, gede. untuk ngerekrut orang, ngerekrut mesin kan dipikir gitu ya. Dan itu yang membuat pikiran kita itu apa namanya, bahwa untuk buat bisnis itu harus nyiapin apa dulu katamu? Modal. Iya, modal Modal uang gede. besar gitu-gitu. Besar. Padahal kalau kamu dikasih modal gede beneran ya juga nggak akan bisa jalan, bahkan bangkrut gitu. Iya. ada juga Iya. yang kayak gitu. Lah iya, padahal mestinya itu dibalik. Malah kita itu fokus untuk bisa punya produk, untuk bisa membuat produk. Jadi ketika produk kita siap dan kemudian produk itu fix dan sempurna, udah nggak butuh uang lagi karena uang akan datang. Iya. Iya. Akan datang Jadi sendiri. pesannya itu aja. Iya, Mas, itu ya. aja. Terus dan dari A sampai Z, produk tersebut dari tanganmu, bukan tangan siapa-siapa. Itu akan membanggakan ya. Jadi satu membanggakan, kedua juga function banget ketika produk itu ya mencerminkan diri kamu. Iya. Lo banget gitu. Iya. Bahasanya anak sekarang tuh produk itu lo Iya, banget. iya, Kalau iya. bukan lo nggak akan ada produk ini. Iya. Oke, Mas. Terus ini pertanyaan cepat yang terakhir, Mas ya. Oke, Ya. siap. Arema atau Persija, Mas? Arema, Arema. Pas diri atau terus berkarya? terus berkarya, Modal hot battle atau keluarga? keluarga, Motivator atau pembisnis? repot ya, Motivator atau pembisnis? motivator lah. Terus yang terakhir, YouTuber atau social Oh, entrepreneur? social entrepreneur. Amin. Karena social entrepreneur aku bisa diserbu sama YouTuber. Iya. Tapi kalau aku cuma jadi YouTuber, social entrepreneur tuh bisa nggak jalan. Iya. Oh gitu. Terus Ya. kenapa kok keluarga atau museum? Ya karena aku punya keluarga, aku terus punya museum. Bukan aku gara-gara punya museum terus punya keluarga. Kan nggak nyambung banget. Iya. Makasih ya Mas Taufik udah Oke, mampir sama-sama. ke channel kecilku ini. Oke, Ya. channelku lebih kecil juga, makanya bisa kamu kenalin deh. Channelku Iya. lebih kecil juga. Mungkin bisa teman-teman bisa subscribe channelnya Mas Taufik Saguanto. Ya. Baiklah teman-teman, itulah sekian wawancara kami dari seorang tokoh masyarakat atau tokoh publik yang bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar dan pendidikan Indonesia, yaitu seorang Mas Taufik Saguanto. Mas, terima kasih ya udah Oke, channel sama-sama. kecilku ini ya Mas ya. Oke, Kak kecil ini keren banget. Ini Ya. kan nggak ngeprank ya. Enggak. Nggak ngeprank, ini isinya itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu keren banget. Semoga orang-orang yang sudah menonton video kita terinspirasi dan bisa menjadi anak didimu sebagian. Amin, amin, amin. Bisa merubah sampah menjadi uang. Ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi